Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk dirinya, Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Sebagaimana kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Pada pekan yang lalu ya talibat, kita atau pada pertemuan sebelumnya kita selesai membahas masalah al-hajb. Terbagi kedua, hajbu awsab dan hajbu ashkhas, ya. Nah, sekarang kita akan memasuki qawaid al-hajb, kaidahnya. Dengan kaidah ini kita bisa memetakan siapa yang terdinding, ya, terdinding atau terhalang dari pusaka. Penulis ini mengatakan waqad marra ma'ana fi ashabil furud wal asabat ba'du al-qawaid al-muta'alliqah bil hajbi. Telah berlalu bersama kita dalam ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan ukuran tertentu, dan asabat, ahli waris yang tidak mendapatkan ukuran tertentu, sebagian kaidah-kaidah yang berkaitan tentang al-hajb, terdinding atau terhalang. Lakin huna adhkur qawaida amatan fil hajbi. Nah, akan tetapi di sini aku akan menyebutkan beberapa kaidah umum yang berkaitan dengan al-hajb atau penghalang, ya, terhalang, ya, yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapatkan bagian pusaka. Faedah sittatun la yuhjabuna hajba ashkhas bil kulliyah. Ingat, ini kaidah yang sangat penting atau faedah yang sangat penting. Ada 6 ahli waris itu yang tidak akan dihalangi, ya, terhalangi oleh ahli waris yang lain, ya. Dia ini pasti akan dapat warisan. Hanya saja dia nanti mungkin bagiannya kurang, itu saja, ya. Tetapi enggak mendapatkan sama sekali itu enggak akan mungkin, ya. Siapa mereka? Ini dia. Az-zawj, suami, zaujah, istri, al-bint, anak laki-laki, putri perempuan, putri, ya, putri. Al-ibn, anak laki-laki, al-ab, al-um, ayah dan ibu. Ya, yang 6 ini itu enggak akan pernah itu enggak mendapatkan pusaka kalau ada di antara mereka meninggal. Kalau suami meninggal, istri pasti dapat anak-anak. Istri meninggal, suami pasti dapat anak-anak. Begitu seterusnya. Begitu juga ayah dan ibunya, yang mana di antara mereka hidup, ya. Ini ingat itu. Kemudian ya talibat, masuklah kita kepada al-qaidatu al-ula, kaidah yang pertama. Pahami kaidah ini, ya. Pahami dan dibaca berulang-ulang, ya. Dia mengatakan yang berkaitan dengan kaidah hajb ini, ya. Kaidah hajbun yang pertama, kullu man qaruba minal mayit biwasitatin yuhjab ma'a wujudi tilkal wasitah illa al-ikhwah li wal jaddah li ab, ya. Al-ikhwah li wal jaddah li ab, fayarithu al-ikhwah li ma'a wujudil wa tarithu al-umul ab ma'a wujudil ab, ya. Perhatikan kaidah yang pertama. Seluruh, ya, yang memiliki kedekatan dengan mayat, ya, ada perantaranya, ya, maka dia terhalang bersama keberadaan perantara tersebut, ya. Misalnya kalau ada perantara antara kita dengan mayat, maka kita akan terhalang, ya. Misalnya kalau kakek meninggal, ayah masih hidup, ya kita nggak dapat. Kenapa? Ada perantara. Karena ayah lebih dekat kepada kakek daripada kita. Kita udah cucu, ya.
Kecuali ini tidak berlaku illa ikhwah li kecuali saudara seibu, wal jaddah li ab, ya, kemudian nenek dari ayah, nenek dari orang tua ayah kita, ya, nenek itu namanya. Fayarithul ikhwah li saudara seibu itu mendapatkan warisan meskipun ibu ada, ya, meskipun ibu ada. Begitu juga, ya, ummul ab, ya, ibunya ayah kita, nenek kita mendapatkan warisan meskipun ada ayah. Nah, ini kaidahnya. Jadi setiap orang yang dekat kepada mayat tetapi dia ada perantara, ya, maka dia dihalangi oleh perantara tersebut. Kita dihalangi oleh ayah kita mendapatkan warisan, ya. Kecuali, ya, di sini diperkecualikan saudara seibu, dia mendapatkan bagian meskipun, ya, ibu ada, ya, atau nenek dari ayah, dia mendapatkan warisan meskipun ayah ada. Tentu ayah kita lebih dekat kepada kita daripada siapa? Nenek. Kan begitu. Meskipun begitu, nenek tidak dapat. Taib. Lalu diberikan contohnya ibn wa bintu ibn. Anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sudah? Di sini ibnu mendapatkan seluruh harta karena asabah binafsi. Bintu ibn mahjub, terhalangi. Alasannya apa? Anak laki-laki, ya, tentu lebih dekat kepada kita daripada cucu anak laki-laki. Kan begitu. Nah, cucu perempuan maksud saya. Cucu perempuan ini tidak mendapatkan warisan karena ada ayahnya. Tentu ayah yang mendapatkan. Nah, itu. Jadi wasitah, akhirnya wasitah itu tadi, perantara itu tadi yang menghalangi si cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan bagian pusaka. Pahamin, ya? Kemudian, ya talibat, kaidah yang kedua dalam masalah hajbun ini, kullu dzakarin qaruba minal mayit bi unsa fa innahu la yarith illa al-ikhwa li seluruh laki-laki yang dekat kepada mayit melalui perantara wanita tidak mendapatkan warisan kecuali saudara seibu. Saudara seibu kan melalui ibu kita baru dia mendapatkan warisan, ya kan? Nah, melalui ibu itu perempuan, ya. Adapun yang lainnya itu tidak berlaku. Ya, kalau ada yakni kerabat, ya, nanti zawil arham, ya, ada kerabat kita, ya, artinya jalur kekeluargaan dari ibu kita kan kerabat namanya. Tetapi kalau misal ataupun keponakan perempuan dari saudari perempuan kita nggak dapat warisan, tapi apakah ada dapat hubungan masih memiliki hubungan kekeluargaan? Masih lah. Nah, dia masih keluarga, tetapi dia dapat warisan enggak? Kenapa? Karena supaya sampai kepada si mayat melalui perempuan, enggak melalui jalur ayahnya. Nah, akhirnya dia enggak mendapatkan warisan, ya. Diperkecualikan dari sini adalah saudara seibu. Dan telah kita bahas masalah saudara seibu ini sebelumnya, dibaca lagi balik. Contoh ibnu binti wa ab wa ya. Contohnya ibnu binti wa abu anak laki-laki dari putri sendiri, berarti cucu, ya, cucu laki-lakinya, memang laki-laki cucunya ini, tapi, ya, anak perempuannya, cucu dari anak perempuannya ini nggak dapat warisan. Yang benar adalah ibn, cucu dari anak laki-laki baru dapat. Kalau cucu meskipun perempuan, ya, cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, dapat warisan. Tetapi kalau cucu dari perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena untuk sampai kepada mayat dia melalui perempuan, ibunya, ya. Begitu juga abu ya. Abu berarti kakek kita, ayahnya ibu kita, ya. Kakek kita ke kita kita memiliki hubungan ke kita, kakek itu, ya, punya hubungan ke kita melalui ibu kita, ya. Nah, karena melalui jalur perempuan, akhirnya kakek itu tidak mendapatkan warisan. Paham? Itu kaidah yang kedua. Adapun kaidah yang ketiga sudah kita pelajari, wahia al-qaidah as-sabiqah fil asabat, yang berkaitan dengan masalah kaidah asabat, ya. Fabil jihati taqdimu thumma biqurbihi ba'dahuma taqdima bil quwwati ij'ala. Yaitu adalah urutan yang pernah saya sampaikan, atau di buku ini bisa lihat di halaman 39, ya. Bunuah itu nomor 1. Kalau ada bunuah selisihnya ke bawah itu hilang, ya. Ke bawah itu semua terhalangi, ya. Baru ubuah, jududah, ukhuwah, umumah, wala. Sudah?
Ini urutannya itu. Ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhalang. Begitu seterusnya ya. Itu yang dimaksud dengan kaidah yang ketiga ini, ya, kaidah yang ketiga ini. Walhasil kesimpulannya kita ada kaidah ada 3 kaidah di dalam masalah al-hajb, dalam masalah penghalangan seseorang tidak mendapatkan warisan. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah setiap ahli waris yang memiliki kedekatan, setiap kekerabatan, setiap mayat yang memiliki kekerabatan tetapi ada perantara, ya, maka perantara tersebut menghalangi dia mendapatkan warisan, ya, kecuali saudara seibu dan juga nenek dari nenek orang tua, nenek ibu dari ayah kita, ya. Ya, kaidah yang kedua, ya, setiap laki-laki yang memiliki kekerabatan kepada mayat melalui jalur perempuan, dia tidak mendapatkan warisan meskipun masih masuk kerabat kita, tetapi dia tidak mendapatkan warisan kecuali saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Kaidah yang ketiga adalah yang berkaitan dengan kaidah asabat yang dahulu yang ada 6, di mana jalur anak itu berada nomor 1, kemudian jalur ubuwah, jududah, ukhuwah, umumah, dan al-wala, ya, dan al-wala. Tayyib. Kemudian masuk kita ke masalah-masalah baru. Masalah yang juga sangat penting ini adalah terjadi khilaf di antara para sahabat apabila al-jadd wal ikhwah berkumpul. Apabila al-jaddu wal ikhwah berkumpul, kakek kita ahli waris itu, ya, ada kakek dan juga saudara kita, maka harus kita lihat dulu apa maksud jaddun wa ikhwah di sini. Wal muradu bil jadd huna, yang dimaksudkan dengan kakek di sini adalah al jaddu sahih, kakek sahih, ya, yaitu abul ab, ya, abul ab yaitu adalah ayah dari ayah kita, ya, kakek kita, ya, itu yang mendapatkan warisan dari jalur laki-laki. Wal muradu bil ikhwah huna, yang dimaksud dengan ikhwah di sini adalah ikhwah asyiqa awil li'ab faqat, baik saudara kandung atau saudara seayah. Paham? Adapun ikhwah li'um, adapun saudara seibu, fayasqutun bil jaddi juma'an, maka mereka itu tidak mendapatkan warisan apabila ada kakek secara ijma', apalagi ayah, ya. Jadi artinya adalah masalah jaddun wal ikhwah di sini, mereka bisa berkumpul apabila saudara itu bukan saudara seibu. Kenapa? Karena saudara seibu nggak akan bisa berkumpul dengan al-jadd, kakek. Kenapa? Alasannya apa? Karena keberadaan kakek membuat saudara seibu tidak mendapatkan warisan. Beda dengan saudara kandung ataupun saudara seayah. Jadi harus dibedakan apa yang dimaksud dengan saudara di sini. Kemudian, ya talibat, wakhtalafa ahlul ilmi fi hadzal bab ala qaulain. Ahli ilmu berselisih dalam permasalahan kakek dan saudara ini. Apabila mereka berkumpul sebagai ahli waris, terjadilah perselisihan ulama menjadi 2 pendapat, ya. Nanti buat cabang catatan itu yang bagus, buat supaya dia bagus, enak dilihat. Jangan seperti narasi seperti ini, paragraf, buat cabang dia, ya, cabang ke atas ke bawah, jadi enak, ya. Dimana cabang-cabang itu, tanda panah itu adalah sebagai pengganti kalimat sebetulnya, mempermudah, ya. Yang pertama, wakhtalafa al-ilmi fi hadzal bab ala qaulin. Al-awwal, yang pertama, ya, pendapat pertama ini maksudnya tanzilul jaddi manzilatal ab, menurunkan kedudukan ayah sebagai kedudukan kakek sebagai kedudukan ayah. Artinya adalah, ya, kalau tidak ada ayah, ya kakek disetarakan dia dengan kakek, ya, disetarakan dia dengan kakek, atau kakek disetarakan dengan ayah. Oleh karena itu, fayahjubu jami'al ikhwah asyiqa aw li'ab aw li'am. Oleh karena itu, kalau kakek ini disetarakan dengan ayah, maka dia menghalangi seluruh saudara, baik kandung atau seayah atau seibu. Kenapa? Karena keberadaan ayah, ya, keberadaan ayah menutupi yang setelahnya. Mana bukti? Kita buktikan secara ilmiah. Lihat urutan dalam masalah jihad di sini. Yang pertama apa? Bunuah. Yang kedua apa? Ubuah.
Setelah anak kan ayah, ya kan? Saudara urutan berapa? Keempat. Yang ketiga saja dihalangnya, apalagi yang keempat. Paham? Ah, baik. Di mana yang keempat itu adalah saudara. Itu alasannya ya. Ah. Wahada, lalu dibuat siapa yang berpendapat seperti ini? Wahada ma dhahaba ilaihi jam'un minas sahabah. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh sekelompok sahabat. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmidhi Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan muridnya Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan juga pendapat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga ini adalah mazhabnya Hanafiyah, ya, dan dipilih oleh sebagian mazhab Syafi'iyah, dipilih oleh ulama Syafi'iyah, ya. Pendapat yang seperti ini mazhab Hanafi. Kalau kita buku kitab-kitab Hanafiyah, mazhab Hanafi, maka kasus kakek dan ikhwah kalau bertemu dalam satu mata rantai warisan, maka kakek menghalangi seluruh saudara. Kenapa? Karena dia disetarakan dengan ayah. Paham ya? Pendapat yang pertama ini ya. Pendapat yang kedua, taurithul ikhwah ma'al jaddi fi suwarin wa hajbuhum fi suwarin ukhra. Ya, diberikan warisan, hak waris kepada saudara-saudara itu, saudara seayah dan saudara kandung dan seayah, ya, bersama kakek dalam beberapa gambaran, dan mereka ini terhalang, maksudnya adalah saudara kandung dan saudara seayah itu dihalangi oleh kakek mendapatkan warisan dalam gambaran yang lain. Jadi sini ada rincian, ada dua. Ya, bisa dapat, bisa enggak. Kalau pendapat yang pertama tadi enggak sama sekali. Yang kedua ini lebih longgar. Dia mengatakan bisa dapat, bisa enggak. Kapan? Inilah nanti kita bahas. Kapan dia dapat, kapan enggak. Ya. Siapa yang berpendapat sepertinya Talibat? Wa hadza ma dhahaba ilaihi jam'un minas sahabah. Ini adalah pendapat sekelompok dari sahabat juga. Berarti terjadi khilaf masalah ini itu mulai dari kalangan sahabat. Oleh karena itu kalau sahabat berselisih menjadi dua pendapat, maka kita tidak mendatangkan pendapat ketiga. Itu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Tidak mendatangkan pendapat yang ketiga. Kalau kita mendatangkan pendapat yang ketiga, berarti seluruh sahabat salah, kita pula yang benar. Ini menyelisihi pemahaman salaf. Ini juga adalah pendapat yang dipegang oleh Malikiyah, Wasyafi'iyah, juga Syafi'iyah, dan juga Hanabilah. Menarik di sini ya talibat, kita tahu bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mazhabnya Hambali. Tapi di saat seperti ini mereka tidak memegang pendapat Hanabilah. Jadi apa yang dipegangnya? Dipegangnya lah dalil. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya bermazhab enggak mesti harus berpegang teguh dengan mazhab itu, tetapi dilihat dalilnya. Terbukti mereka meninggalkan mazhab dalam masalah ini. Kenapa? Karena berdasarkan ijtihad yang sampai kepada mereka, ilmu yang sampai kepada mereka, mereka melihat bahwasanya pendapat yang pertama, kakek menghalangi saudara baik kandung ataupun seayah, lebih kuat daripada dia mendapatkan warisan terkadang dan dia tidak mendapatkan warisan terkadang yang lain. Paham ya? Itu kaidah dalam bermazhab juga bisa kita lihat di sini. Artinya tidak fanatik. Enggak boleh kita mengatakan mazhab saya Syafi'i, pokoknya semua yang datang dari Syafi'i itulah benar. Ini salah juga ya. Wa hadha ma dhahaba ilaihi jam'un min as-sahabah wa alaihi al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Wa 'ala al-qaul bi tarithil ikhwah ma'al jad. Berdasarkan pendapat ya, saudara kandung atau saudara seayah mendapatkan warisan bersama keberadaan kakek, fa ijtima'ul ikhwah ma'al jad lahu halatan. Maka ini pembahasan tersendiri ya. Jadi kalau kalian lihat susunan tulisan ini kan susunan tulisan buku. Ini akan membuat susah penuntut ilmu bagi yang enggak paham. Oleh karena itu cara yang terbaik adalah dengan meringkasnya, membuat bagan-bagannya ya. Wa 'alal qauli bi tawrithil ikhwah ma'ajad. Ya, berdasarkan pendapat ya, ikhwah saudara seayah dan saudara kandung mendapatkan warisan bersama kakek, maka kebersamaan mereka itu ada dalam dua hal. Ya. Ya kan? Oke lah dikatakan kita membahas yang kedua. Misalnya kan gitu ya. Yang pertama ini kan dikatakan
saudara nggak dapat apa-apa. Begitu ada kakek, udah saudara kandung, mau saudara seayah atau saudara ibu, semuanya nggak dapat warisan. Kalau begitu udah selesailah permasalahan. Apalagi mau dibahas kan begitu. Nah, pendapat yang kedua ini menarik karena diberikan celah bahwasanya saudara seayah dan saudara kandung bisa mendapatkan warisan. Inilah yang dibahas. Kenapa? Di sini yang menarik, ya. Ada potensi mendapatkan warisan, itu yang perlu kita gali. Di mana kan? Kapan kan gitu, ya. Maka dia mengatakan keadaan saudara sekandung atau saudara seayah itu berkumpul dengan kakek itu ada dua. Yang pertama, ya, yang pertama, an la yakuna ma'hum sahibul fard. Tidak ada yang bersama mereka ahli waris yang lain adalah sahibul fard yang mendapatkan ukuran tertentu. Ini yang keadaan pertama. Kan bisa juga ada seorang meninggal, ya, ditinggalkannya misalnya kakek, ditinggalkannya misalnya saudara sekandung atau saudara seayah. Kemudian ada ashabul fard yang lain seperti misalnya suami atau istri. Ya. Kan begitu, ya. Nah, yang kedua, an yakuna ma'ahum sahibul fard. Di sini enggak ada, ya. An la yakuna ma'ahum sahibul fard, tidak ada yang bersama mereka sahibul fard. Berarti ahli waris, ya, mereka, ya. Ahli waris adalah mereka, ya. Al-jad atau al-jad bersama al-ikhwah. Yang kedua, an yakuna ma'ahum sahibul fard. Ada bersama mereka ahli waris yang lain yang masuk dalam kategori ashabul furud, ya, seperti suami, ya, seperti istri dan lain sebagainya dari kategori ashabul furud, ya. Taib. Ya, cuma dua ini saja, ya. Artinya adalah pembahasan saudara seayah dan saudara kandung bersama kakek bisa dia dalam dua hal. Yang pertama, ada ahli waris yang lain bersama mereka. Yang kedua, tidak ada ahli waris ashabul furud bersama mereka. Ya, ini yang dibahas. Al-halatul ula, keadaan pertama mereka, an la yakuna ma'ahum sahibul fard. Ya, an la yakuna ma'ahum sahibul fard. Tidak ada bersama mereka itu sahibul fard. Tidak ada bersama mereka itu adalah ahli waris yang mendapatkan ukuran tertentu, ya. Maka fi hadhil halah, dalam keadaan yang seperti ini, yukhayyar al-jad. Al-jad, kakek itu diberikan pilihan fil ahadzi lahu min amraini. Ya, yang mana yang paling beruntung bagi dia dalam dua perkara. Misalnya ini, saya ulangi lagi. Di keadaan pertama, tidak ada ahli waris yang mendapatkan ukuran tertentu bersama mereka ini, bersama saudara seayah, saudara seibu dengan kakek ini. Maka dalam masalah ini kakek diberi pilihan, ya, dari dua hal, yang mana yang paling beruntung untuk kakek ini. Apa itu? Al-muqasamah, harta itu dibagi rata sama mereka atau dibagi bersama mereka, au sulusul kamil, atau kakek mendapatkan sepertiga dari warisan. Karena nanti bisa jadi sepertiga lebih untung atau malah dibagi lebih untung. Kapan? Nanti kita lihat. Ya. Artinya di sini diberikan pilihan kepada kakek. Ya. Yang mana yang lebih menguntungkan dia. Jadi kakek diperhatikan di sini. Kalau lebih menguntungkan dia harta dibagi, maka dibagi. Kalau lebih menguntungkan kakek mendapatkan bagian sepertiga dulu, baru setelah itu dibagi harta, itulah dulu dilakukan. Paham? Nah. Ya. Lalu وينتج عن هذا التخيير ثلاث صور. Maka muncullah dari proses pemilihan ini, memberikan pilihan kepada kakek ini, tiga gambaran. Artinya adalah ada tiga gambaran yang diberikan kepada kakek pilihan, mau yang mana dia. Yang jelas adalah yang paling beruntunglah diberikan. Ada tiga gambaran di mana kakek itu diberikan dia pilihan yang paling baik di antara dua pilihan. Apakah dibagi harta atau diberikan dulu sepertiga kepada dia, kepada kakek, baru sisanya dibagikan kepada saudara-saudara itu, ya. Keadaan pertama, kapan kakek itu dapat sepertiga atau kapan dia harta itu dibagi, ya. Yang pertama, gambaran pertama, an yakuna al-ahadzu lahu al-muqasamah ka ahadil ikhwah. Yang paling tatkala keadaannya adalah yang paling beruntung, yang paling menguntungkan kakek itu adalah tatkala dibagikan harta itu
sehingga dia dihitung seperti seorang saudara. Kakek ini jadikan seperti seorang saudara. Jadi dimasukkan, dianggap saudara, lalu harta dibagi. Fayuqasimuhum, ya, al-mal ada ru'usihim. Lalu dibagikanlah harta itu sesuai dengan jumlah mereka itu. Misalnya ada dua orang saudara, ada seorang saudara, ada kakek, kan gitu ya. Ya. Maka dibagilah harta itu sejumlah mereka. Karena kakek diibaratkan sebagai saudara, akhirnya dihitung jadi karena dianggap sebagai saudara, maka jadi dua, ya, jadi dua. Taib. Wadhabituha, kriteria yang pertama ini apa? Apa sih kriterianya? Ya, apa kriterianya? Idza kana al-ikhwah aqallu min mithlaihi. Ini dia. Apabila saudara tersebut jumlahnya lebih sedikit dari 2 permisalan kakek. Jadi kakek itu dimisalkan jadi 2. Ya, kalau lebih kecil dari ini berarti 1 lah, berarti kan begitu. 1 kan? 1, ya. Artinya adalah kapan dia, ya, harta itu dibagi, karena ini yang menguntungkan kakek, apabila jumlah saudara itu lebih kecil dari 2 permisalan kakek. Ya berarti adalah jumlahnya harus lebih kecil dari 2, berarti harus 1, kan gitu ya. Berarti saudara itu harus 1. Ya, oleh karena itu di sini diberikan contoh halaka halikun, seorang meninggal ditinggalkan seorang kakek, ya, jaddun, dan seorang saudara. Kan gitu. Seorang saudara kan lebih kecil dari permisalan 2 orang kakek. Ya kan? Nah, kalau setara dia 2 lah, kalau begitu 2 orang saudara. Nah, di saat ini jaddun dan akh dibagi rata, sama-sama dibagi. Berapa jumlah mereka? 2. Dibagi 2 lah harta itu, dapat setengah-setengah. Ya. Kenapa? Di saat inilah kakek lebih beruntung daripada dia diberikan sepertiga. Kalau sepertiga dia diberikan dalam kasus ini, berarti dia mendapatkan lebih kecil dari jumlah saudara yang didapatkan saudara, karena 2/3-nya untuk saudara. Berarti di saat ini kakek dirugikan, artinya adalah tidak lebih beruntung. Oleh karena itu yang menjadi patokan adalah di saat yang mana kakek itu yang lebih beruntung, di saat itu diberikan. Apakah dibagikan atau diberikan dulu sepertiga? Nah, dalam kasus yang pertama ini dibagikan harta itu sesuai dengan jumlah mereka yang ada, lebih menguntungkan kakek daripada diberikan dia sepertiga. Karena kalau dia diberikan sepertiga, ya, 2/3 lagi diberikan kepada saudara. Di saat ini keadaan kakek tidaklah lebih beruntung. Paham? Nah. Gambaran yang kedua, ya talibat, di sini berarti kesimpulannya adalah dibagi lebih utama daripada diberikan sepertiga. Gambaran yang kedua, an yakuna al-ahaddu lahu an ya'khudha thuluthul kamil. Ya, yang paling beruntung itu, yang lebih bagus bagi kakek ini adalah dia mengambil sepertiga. Di sini nggak dibagi ya. Setelah dilihat-lihat, sepertiga kayaknya lebih bagus daripada dibagi. Kalau dibagi sedikit, sepertiga dulu kan itu. Kriterianya apa? An yakuna al-ikhwah aktsar min mithlail jaddah. Jumlah saudara itu lebih banyak dari 2 permisalan kakek. Berarti jumlahnya harus 3 saudara itu, berarti 3 dia. Lebih besar dari 2 permisalan kakek. Kan gitu, ya. Berarti dia harus minimal 3. Kalau saudara itu sudah 3, di saat itu kalau dibagi harta, maka kakek rugi dia. Rugi istilahnya bukan tidak beruntung, ya, karena dipilihkan yang diberikan kepada kakek itu adalah yang paling menguntungkan kakek. Nah, kita lihat contoh di sini. Seseorang meninggal, ya, tinggalkan kakek dan 5 orang saudari perempuan, ya. Baik. Di sini karena 5, ya kan, saudari perempuan pula, kan begitu ya. Kalau dia disetarakan dengan kakek, dianggap kakek ini saudara juga, jumlahnya sudah berapa? 5, 6 kan begitu? 6, gitu ya. Paham ya? 6. Kalau dibagikan rata di sini, kakek hanya dapat 1/6. Karena jumlahnya 6 dari harta masing-masing 1/6 kan begitu, ya. Di saat kemudian, tapi kalau diberikan kakek dulu 1/3, tentu lebih besar dari 1/6. 2/3 lagi untuk dibagi untuk 5 orang. Di saat inilah kondisinya dibagikan tidak cocok untuk kakek, tetapi dia apa? Dia ambil dulu hak dia 1/3, 2/3 lagi itu diberikan kepada saudara. Kapan itu? Apabila jumlah saudara itu lebih banyak dari 2 permisalan kakek. Artinya dianggap kakek ini 2, tentunya supaya lebih besar dari 2 harus
3 saudara ke atas. Kalau sudah 3 orang, maka di saat ini ya kakek diberikan sepertiga langsung. Jangan dibagi. Kalau dibagi rata berarti nanti kakek hanya mendapatkan satu bagian, dan ini di bagiannya menjadi kecil. Paham ya? Taib udah 13. Intahal waqt. Insyaallah nuasil darsana. Kita akan lanjutkan pada kaidah gambaran yang ketiga ya. Gambaran yang ketiga, posisinya tadi di sini udah kita lihat. Yang pertama, kakek dibagi harta itu lebih menguntungkan. Gambaran yang kedua, diberikan sepertiga lebih menguntungkan daripada dibagi. Gambaran yang ketiga, nantilah kita lihat pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.